Orang tua, keluar. Jangan bikin malu di sini. Udah bau begini, bikin kotor bank aja. Ayo keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang berpakaian lusuh. Ia ingin masuk ke sebuah bank mewah dengan tujuan ingin mengambil uang tabungannya. Di tangannya, ia membawa sebuah buku tabungannya yang sudah usang. Tapi bukannya dilayani, ia justru dihina lalu diusir dan dipermalukan oleh seluruh pegawai bank di hadapan semua orang. Namun, apa yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Di dalam bank yang megah itu, semua tampak berjalan seperti biasa. Pegawai sibuk melayani nasabah. Layar antrian terus berputar. Musik instrumental lembut mengalun di sudut ruangan. Tapi tidak ada yang memperhatikan saat pintu otomatis terbuka. Dan seorang kakek tua berpakaian lusuh melangkah masuk. Langkahnya perlahan, tubuhnya kurus dan lengah. Di tangan yang gemetar, masih tergenggam erat buku tabungan dan selembar KTP. Ia berdiri sebentar di dekat mesin antrian, memandang layar yang tak ia mengerti. Jari-jarinya mencoba menyentuh layar, namun tak ada yang terjadi. Beberapa nasabah melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponsel di tangan. Kakek itu menarik napas, menguatkan hati, lalu melangkah pelan menuju meja informasi. Di sana duduk seorang pegawai muda. Bajunya rapi, dasi terikat sempurna, wajahnya tampak angkuh. Dengan suara pelan, kakek itu berkata, "Nak, kakek mau ambil uang, ada keperluan penting." Pegawai itu mengernyit, mengangkat alis, lalu menutup hidung dengan tangannya. Dengan nada sinis ia menjawab, "Pak, ini bank, bukan tempat minta-minta, silakan keluar saja." Kakek itu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara gemetar ia mencoba menjelaskan, "Kakek punya tabungan di sini, kakek cuma mau ambil uangnya." Namun belum selesai bicara, dua satpam tinggi besar menghampiri. Langkah mereka cepat, wajah mereka tegas dan galak. Satpam pertama langsung menarik lengan sang kakek. "Heh, orang tua keluar, jangan bikin masalah di sini." Satpam kedua menunjuk ke arah pintu. "Sudah bau begini, bikin kotor bank saja." Kakek itu terkejut, tangannya gemetar. Buku tabungan dan KTP jatuh ke lantai. Sebuah suara lantang terdengar dari balik meja teller. Seorang wanita muda berhijab modern berkata, "Sudah Pak, keluar saja, jangan bikin ribut di sini, nanti dipanggil polisi loh." Beberapa pegawai lain melirik sambil tertawa pelan. Ada yang berbisik satu sama lain. Kakek tua itu membungkuk perlahan, mengambil buku tabungan dan KTP-nya. Air matanya menetes, namun ia tak berkata apapun. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju pintu keluar. Pintu otomatis terbuka perlahan. Langit di luar mendung, angin terasa dingin. Tak ada satupun pegawai yang peduli. Semua kembali sibuk, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun mereka tak tahu apa yang akan terjadi. 10 menit kemudian, di dalam bank, semua kembali sibuk seperti biasa. Teller wanita berhijab yang tadi mengusir kakek itu, kini melayani nasabah lain dengan senyum dibuat-buat. Dua satpam kembali berdiri di pos masing-masing. Wajah mereka tetap dingin, seolah apa yang baru saja terjadi bukan hal penting. Pegawai yang tadi di meja informasi kini sibuk menatap layar komputer. Sesekali tersenyum mengejek sambil berbisik pada rekannya. "Tuh kan, udah ku bilang, pengemis aja tuh orang." Beberapa pegawai lain ikut tertawa pelan. Tak ada satu pun dari mereka yang tahu bahwa di luar sana, sebuah mobil hitam mewah sedang melaju kencang. Mobil dengan plat khusus,
Kaca film gelap, berhenti tepat di depan pintu bank. Pintu mobil terbuka, seorang pria paruh baya turun. Pakainya rapi, setelan jas mahal. Jam tangan berkilau di pergelangan tangan. Tatapannya tajam, langkahnya cepat dan mantap. Di belakangnya, 3 orang staf penting bank pusat mengikuti. Wajah mereka serius. Pria itu adalah direktur utama bank tersebut. Orang nomor 1, pemilik wewenang tertinggi. Pintu bank terbuka otomatis. Seluruh ruangan seolah terdiam sesaat melihat kedatangan mereka. Manajer bank yang ada di lantai atas segera turun tergesa-gesa. Ia menyambut dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Pak Direktur. Ada yang bisa kami bantu?" Namun direktur itu tak menjawab. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Mana bapak tua yang tadi datang ke sini?" Semua pegawai saling pandang. Wajah mereka mulai gelisah. Satpam yang tadi mengusir mulai kaku. Keringat dingin mengalir di pelipis. Teller wanita berhijab, wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Manajer mencoba tersenyum, berusaha menjelaskan, "Mungkin hanya orang tua biasa, Pak, bukan nasabah penting." Namun direktur itu menatap tajam. Suaranya makin tegas. "Beliau adalah ayah angkat saya, pemilik saham terbesar bank ini." Ruangan seketika senyap. Semua pegawai membeku. Tak ada suara. Semua mata tertuju pada sang direktur. Dan apa yang terjadi sesudah itu akan mengguncang seluruh cabang bank ini. Semua pegawai kini terdiam. Tidak ada suara. Bahkan bunyi ketikan keyboard. Entah kenapa ikut terhenti. Satpam pertama yang tadi menarik lengan sang kakek, tenggorokannya terasa kering. Matanya melirik ke rekan satpam di sebelahnya. Mereka sama-sama saling berpandangan. Wajah mulai pucat. Sang teller wanita berhijab, yang tadi bicara lantang, kini tubuhnya gemetar pelan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Manajer bank yang tadinya begitu percaya diri, kini berusaha menenangkan situasi. "Pak Direktur, mohon maaf, kami tidak tahu beliau siapa." Tapi kalimat itu dipotong tajam. Dengan suara keras, direktur berkata, "Kalian tidak tahu? Justru itu yang memalukan. Beliau datang bukan untuk minta-minta, tapi untuk menguji kalian semua." Seketika, semua pegawai mulai panik dalam hati. Direktur melanjutkan, "Beliau tadi menelpon saya langsung, dengan suara gemetar. Dihina, diperlakukan seperti pengemis di cabang ini. Saya tidak bisa menerima." Beberapa pegawai yang tadi tertawa pelan, kini menundukkan kepala. Tak berani menatap wajah sang direktur. Beberapa nasabah yang berada di dalam bank mulai memperhatikan. Ada yang terkejut, ada yang berbisik pelan. Di luar, mobil hitam kedua kini datang. Turunlah staf audit dari kantor pusat, membawa map tebal berisi dokumen. Direktur itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lantang, "Mulai detik ini, semua pegawai di cabang ini, satu persatu, akan saya periksa." Manajer terlihat makin panik. "Pak, mohon, beri kami kesempatan. Ini hanya kesalahpahaman." Namun wajah sang direktur semakin dingin. "Kesalahan terbesar kalian adalah merasa lebih tinggi dari nasabah yang penampilannya sederhana. Padahal beliau adalah pemilik saham terbesar bank ini. Tanpa beliau, bank pagi yang tadinya biasa saja, kini berubah menjadi pagi yang penuh kecemasan. Di dalam bank, semua pegawai gelisah. Wajah mereka pucat. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi senyum dibuat-buat. Direktur utama berdiri di tengah ruangan. Di belakangnya, staf audit sudah bersiap dengan berkas-berkas di tangan. Dengan suara lantang, direktur berkata, "Saya tidak peduli siapa kalian, teller, satpam, bahkan manajer sekalipun, hari ini, semua akan saya periksa satu persatu." Manajer mencoba bicara. "Pak Direktur, mohon beri kami kesempatan memperbaiki." Namun direktur menggeleng tegas. "Terlambat, semua sudah terjadi. Harga diri keluarga saya, harga diri bank ini, sudah kalian injak-injak." Di antara para pegawai, teller wanita berhijab yang tadi mengusir kakek tua, kini menangis terisak. Bahunya bergunjang.
Air mata tak bisa dibendung lagi. Dua satpam yang tadinya begitu gagah, kini menunduk dalam-dalam. Tak berani menatap wajah direktur. Tangan mereka gemetar. Sementara itu, nasabah yang berada di dalam bank diam, menonton dengan wajah terkejut. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Jadi, kakek itu bukan orang sembarangan. Direktur kemudian mengeluarkan satu berkas dari tasnya. Sebuah dokumen pemecatan resmi. Dengan suara keras, ia berkata, "Saya tidak butuh pegawai yang suka merendahkan orang lain. Saya hanya butuh pegawai yang tahu bahwa nasabah sekecil apapun harus dihormati." Manajer semakin pucat. "Pak, mohon, saya bertanggung jawab atas cabang ini. Jangan pecat semua orang." Direktur menatap tajam. Sudah terlambat. Tiba-tiba, pintu bank kembali terbuka otomatis. Langkah pelan terdengar. Semua mata menoleh, dan yang mereka lihat membuat suasana makin mencekam. Pintu otomatis bank terbuka perlahan. Suara langkah pelan terdengar di atas lantai marmer yang dingin. Semua pegawai menoleh, menahan napas, dan di ambang pintu tampak sosok kakek tua itu. Tubuh kurus, punggung membungkuk, masih dengan pakaian lusuh yang sama. Kemeja penuh tambalan, celana kain usang, sandal jepit tipis yang hampir putus. Namun kali ini, di samping sang kakek, ada seorang pria muda berpakaian rapi. Sopir pribadi. Di belakangnya, seorang ajudan ikut berjalan pelan. Wajah kakek itu tenang, namun matanya berkaca-kaca, memandang ke dalam ruangan bank yang tadinya mengusirnya. Semua pegawai membeku. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berani bicara. Direktur utama segera menghampiri. Dengan wajah hormat, ia menunduk. "Ayah, saya mohon maaf. Saya datang secepat mungkin." Kakek tua itu hanya mengangguk pelan. Direktur kemudian menoleh ke seluruh pegawai. Dengan suara lantang ia berkata, "Inilah bapak tua yang tadi kalian hina. Beliau bukan sekadar ayah angkat saya. Beliau adalah pemilik saham terbesar bank ini." Suasana seketika sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Teller wanita yang tadi mengusir kini menangis sesenggukan. Air mata membasahi pipinya. Satpam yang tadinya menarik lengan sang kakek kini gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Direktur melanjutkan dengan nada tegas. Beliau ingin menguji, apakah pegawai di cabang ini masih punya rasa hormat, atau sudah terlalu sombong dengan seragam dan gedung mewah ini. Beberapa nasabah yang tadinya hanya duduk diam, kini ikut tertegun. Tidak menyangka siapa sosok kakek tua yang sederhana ini. Kakek itu melangkah pelan ke tengah ruangan. Semua pegawai otomatis memberi jalan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Suara kakek itu pelan namun dalam. "Nak, kakek datang ke sini. Bukan mau minta-minta. Kakek cuma ingin ambil uang yang memang kakek tabung selama ini. Tapi beginilah cara kalian memperlakukan orang tua." Tangis teller makin keras. Satpam makin gemetar. Direktur menatap semua pegawai dengan dingin. "Dan karena itu, hari ini juga, kalian akan menerima keputusan resmi." Semua mata kini menunggu keputusan seperti apa yang akan mengubah nasib mereka semua. Ruangan dalam bank itu kini benar-benar sunyi. Semua pegawai berdiri terpaku. Mata mereka menunduk, wajah pucat. Tidak ada suara, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan, suara musik latar bank yang biasanya terdengar lembut, kini terasa jauh di telinga. Di tengah ruangan, kakek tua itu berdiri tenang. Tubuhnya kurus, namun wibawanya kini terasa lebih kuat. Direktur berdiri di sampingnya, menatap para pegawai dengan sorot tajam. Perlahan, direktur mengangkat map tebal yang dibawa oleh staf audit. Di dalamnya ada puluh lembar dokumen. Dengan suara lantang, direktur berkata, "Saya sudah cukup melihat bagaimana kalian memperlakukan beliau. Padahal, beliau adalah pemilik saham terbesar di bank ini. Tanpa beliau, bank ini tidak akan pernah sebesar sekarang." Manajer yang berdiri di sisi kanan mencoba bicara. "Pak Direktur, mohon,
Beri kami kesempatan memperbaiki kesalahan ini. Kami benar-benar tidak tahu siapa beliau. Namun direktur menggeleng tegas. Ketidaktahuan bukan alasan untuk berlaku kasar. Siapapun yang datang ke sini, tua, muda, kaya, miskin, semua adalah nasabah yang harus dihormati. Teller wanita yang tadi mengusir, kini lututnya lemas. Ia terduduk di balik meja. Tangisnya pecah. Satpam pertama, wajahnya basah oleh keringat. Matanya berair. Tangannya gemetar hebat. Satpam kedua, menunduk dalam-dalam. Wajahnya tak sanggup memandang siapapun. Direktur melanjutkan, dan untuk itu, mulai hari ini, manajer, seluruh teller, dan seluruh petugas keamanan, saya nyatakan, dipecat. Suara tegas itu menggema di ruangan. Semua pegawai membeku. Teller wanita itu menangis makin keras. Manajer terjatuh duduk, wajah pucat, kedua satpam hanya bisa terdiam. Lidah terasa keluh. Beberapa nasabah yang menyaksikan hanya bisa menggeleng pelan. Tak menyangka, akhirnya akan seperti ini. Kakek tua itu hanya menunduk. Dengan suara pelan ia berkata, "Kakek tidak ingin membalas, tapi biarlah ini jadi pelajaran. Jangan pernah merendahkan orang lain, hanya karena penampilannya." Direktur menunduk hormat pada sang kakek. "Ayah, saya akan pastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi." Semua pegawai kini hanya bisa menangis, menyesali apa yang sudah mereka perbuat. Dan di luar sana, langit mulai cerah. Cahaya matahari perlahan menembus awan. Hari itu akan dikenang sebagai hari di mana satu cabang bank besar kehilangan seluruh pegawainya karena kesombongan dan sikap merendahkan orang lain. Hari itu, di cabang bank yang megah itu, semua berubah dalam sekejap. Puluhan pegawai yang sebelumnya merasa bangga, dengan seragam rapi, dengan ruangan ber-AC, dengan gedung tinggi berkilau, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Satu persatu, dipanggil staf audit, diminta menandatangani surat pemecatan resmi. Wajah mereka lemas, air mata jatuh tak terbendung. Satpam yang biasanya berdiri gagah, kini hanya bisa berjalan lunglai keluar dari bank. Teller wanita yang tadinya berbicara kasar, kini wajahnya sembab, air mata terus mengalir. Langkahnya berat, meninggalkan meja yang biasa ia duduki setiap pagi. Manajer yang selalu bersikap angkuh, kini hanya bisa duduk terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Sementara itu, di sudut ruangan, kakek tua itu masih berdiri tenang. Wajahnya tetap teduh. Direktur berdiri di sampingnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ayah, saya mohon maaf. Semua sudah saya tindak." Kakek tua itu mengangguk pelan. Matanya menerawang jauh. "Nak, kakek tidak marah. Tapi ingatlah, kemuliaan seseorang tidak diukur dari baju yang dipakai, tapi dari hati yang tulus dan budi pekerti yang baik." Direktur menunduk hormat. Nasabah yang masih berada di dalam bank mengangguk pelan. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata melihat kejadian yang tak akan mereka lupakan itu. Kakek tua itu kemudian melangkah pelan menuju pintu. Sopir pribadinya segera membukakan pintu mobil hitam yang sudah menunggu. Sebelum naik ke dalam mobil, sang kakek sempat menoleh sejenak. Dengan suara lembut ia berkata, "Jangan pernah meremehkan orang lain, sebab kita tidak tahu seperti apa kisah hidup mereka sebenarnya." Mobil hitam itu perlahan melaju, meninggalkan gedung bank yang pagi itu telah kehilangan wajah sombongnya. Dan di langit biru yang mulai cerah, hari itu menjadi pelajaran besar bagi semua yang menyaksikan. Cerita selesai, sahabat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.